Jadi, kita bahas tuntas, kita bongkar ya, pengalaman menurut saya gitu, tentang HP Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat brother semuanya, kembali lagi di channel saya di Bilang Motor ya. Oke, dalam video kali ini teman-teman ya, saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih sensasi menggunakan HP terbaru ya dari produk Xiaomi ini, yaitu Redmi Note 12 Pro 5G. Ya kurang lebih saya telah menggunakan dalam waktu 1 bulan ya, dari semenjak pembelian sampai sekarang gitu. Nah, ini merupakan HP pribadi saya, dan ya sehari-hari saya pegang handphonenya ini, saya aktivitas dalam mau itu chattingan maupun ya kebutuhan pekerjaan gitu ya teman-teman, atau misalkan lagi nonton apa gabut-gabut main game, nonton video gitu. Ini ya gimana ya, pengalaman saya kita bahas secara tuntas ya teman-teman. Dan sebelum kita membahasnya lebih lanjut terhadap handphone Xiaomi ini ya, jika teman-teman belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Oke, seperti apa pengalaman saya menggunakan HP terbaru dari produk Xiaomi, yaitu Redmi Note 12 Pro 5G ini, yang telah saya gunakan dalam beberapa waktu, kurang lebih 1 bulan pemakaian. Ya emang digunakan dalam sehari-hari. Nah, seperti apa pengalaman saya? Mari kita lihat. Oke, yang pertama dalam segi desain ya teman-teman. Menurut saya untuk handphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini, dalam segi desain ini udah cukup elegan ya teman-teman. Untuk handphone mid range pokoknya ya enak banget gitu teman-teman. Dan kelihatannya memang lebih gaya juga gitu, karena dengan punya body yang ya dilapisi dengan glass seperti ini, kaca ya di belakangnya. Kemudian ya untuk bahannya ini polikarbonat ya, dan dalam segi ketebalan handphone ini memang cukup tipis ya teman-teman, segini tuh. eh Kemudian untuk di bagian layar ya, ini udah menggunakan layar VOLED ya. Ini terbaik juga gitu ya, sekelas harga 4 juta udah memang sudah oke. Dan sebagai proteksinya itu kita layar ini menggunakan Corning Gorilla Glass 5 ya teman-teman. Dan ya sistem keamanan protection layarnya itu memang bisa untuk jangka waktu yang lama gitu teman-teman. Nah, itu dalam segi display ya, desain. Nah, dalam segi refresh rate 120 ini ada beberapa aplikasi yang memang tidak support di 120 ya. Kita coba di kalau di sini masih 120 ya teman-teman. Kita kalau ke YouTube, nah ini berubah ya teman-teman, di refresh rate-nya jadi 60. Jadi secara default itu akan paling minim di 60 Hz ya teman-teman. Jadi pengalaman saya dengan handphone Xiaomi ini dari segi desain dan segi display tampilan gitu ya, ini sangat memanjakan sekali. Apalagi kita untuk cocok ya, misalkan kalau mau scroll media sosial juga enak gitu ya, karena dukungan rasio menyegarkan layar ini udah 120 Hz ya. Untuk segi speaker ya,
Untuk di Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini udah menggunakan dual speaker ya teman-teman. Yang pertama ini di bawah, kemudian ada juga di sini di atas. Nah, ini sangat enak banget teman-teman ketika udah dual speaker seperti ini dan dual stereo ya teman-teman. Ya dari segi speaker menurut saya enak banget itulah ya buat teman-teman kalau mau coba, atau misalkan untuk dari Xiaomi ini juga masih ada jack audio ya tipe 3,5 ini. Jadi bagi teman-teman yang emang sering menggunakan headset yang seperti saya menggunakan kabel seperti ini yang ada jacknya gitu, untuk handphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini masih bisa digunakan gitu ya teman-teman. Ya masih ada jacknya gitu. Oke. Nah itu merupakan suatu kelebihan juga dari handphone terbaru sekarang, karena biasanya untuk yang sekarang itu udah menggunakan seri WiFi ya teman-teman untuk menggunakan headset TWS seperti itu. Ya, chipset dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini ya sudah menggunakan MediaTek Dimensity 1080 ya. Jadi untuk kebutuhan teman-teman atau misalkan main game yang berat pun ini cukup lancar gitu ya teman-teman. Poin Antutu benchmark dari handphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini dapat poin di sekitar 454.461 poin ya teman-teman. Nah, jadi untuk prosesor MediaTek Dimensity 1080 yang ada di dalam HP Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini ya sangat powerful ya yang saya rasakan, dan cukup memang cepat juga dalam menjalankan aplikasi, baik itu main game-game berat seperti ini ya teman-teman. Jadi HP ini memang juga dilengkapi dengan RAM 8 GB dan yang membuatnya sangat responsif dan cepat juga ya, karena penyimpanan internalnya juga udah mencapai 256 GB ya teman-teman. Selanjutnya dalam segi baterai ya teman-teman, ini dengan kapasitas 5000 mAh yang dilengkapi dengan fast charging 67 watt ya, sehingga menurut saya pengalaman terbaik juga ya, karena dengan satu hari penuh ini tidak perlu kita cas kembali ya. Jadi dalam satu hari itu satu kali ngecas ya, dengan kurun waktu kurang lebih untuk dari 5% sampai ke 100% itu sekitar dari 45 menitan lah ya, sekitar 45 menit. Dan untuk di bagian kamera handphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini yang dibekali dengan 3 rangkap kamera, yaitu dengan beresolusi 50 megapiksel untuk kamera utama, kemudian ada 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan selanjutnya ada kamera makro 2 megapiksel ya, yang dilengkapi dengan sensor IMX766 50 megapiksel ya. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan dari handphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini yang saya sukai gitu ya. Memang untuk tangkapan layarnya udah ya jernih dan tajam gitu teman-teman. Bagaimana hasil-hasil jepretan-jepretan untuk dari handphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini? Mari kita lihat foto-foto beserta video yang dihasilkannya ya teman-teman.
Dan yang paling saya sukai juga untuk perekaman video, kamera belakang ini udah bisa mencapai dengan hasil 4K ya teman-teman pada 30 fps. Dan juga bisa 1080 pixel pada 30 fps ataupun dengan 60 fps. Dan ada fitur OIS-nya ya teman-teman untuk menjadi lebih stabilizer ya. Intinya dalam pengambilan video itu bisa menjadi lebih stabil ya teman-teman. Oke. Nah ini guys untuk mode 180 di 30 fps ya guys. Ini untuk di pixel segitu OIS-nya jalan ya teman-teman. Ini kelihatan smooth. Untuk stabilizernya ya ini dipakai jalan juga ya, nggak terlalu kelihatan yes. Nah ini kalau untuk di 60 fps ya, 180 pixel di 60 fps ini terasa kelihatan ya teman-teman ininya. Nah gerakan-gerakan saya sambil jalan seperti ini kelihatan kerasa gitu. Jadi OIS-nya atau stabilizernya di sini tidak ada gitu ya teman-teman. Nah ini kita coba di 4K ya teman-teman seperti apa, apakah OIS-nya itu jalan atau tidak. Dan sepertinya ini tidak ya teman-teman. Jadi kelihatan banget kalau saya jalan seperti ini sambil bawa bayi ya teman-teman. Aduh, tapi menurut saya bagus sih untuk di handphone mid range kisaran 4 jutaan ini udah bisa rekam sampai 4K ya teman-teman. Nah ini untuk kamera depan di 1080 pixel di 30 fps ya teman-teman. Oke. Untuk kamera depan sepertinya nggak ada stabilizernya ya kelihatannya, tapi lumayan cukup smooth juga segini. Halo guys, lihat sini guys. Wih. Ini lagi jalan-jalan pagi ya. Nah, mungkin dari beberapa pengalaman saya dan penilaian terhadap handphone Xiaomi ini minim banget ya kekurangannya. Cuman saran saya jika teman-teman mau beli handphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini lebih baik untuk yang warna blue-nya itu ya. Karena kalau warna hitam kelihatan banget ketika kita pegang seperti ini, jadi meninggalkan jejak sidik jari gitu. Jadi kelihatannya seperti ini tuh, terlihat acak-acakan gitu ya teman-teman. Kayak yang kotor-kotor gitu. Nah, mungkin kekurangannya apa lagi ya? Kalau dari segi SIM card, karena ini udah mempunyai kapasitas internal 256 GB, jadi nggak menggunakan memori eksternal juga, itu udah cukup lumayan besar ya teman-teman. Jadi ya bukan merupakan suatu kekurangan juga sih, tapi ya gimana kalau misalkan ini disediakan itu lebih bagus juga ya sebetulnya. Mungkin salah satu untuk kekurangan dari handphone ini, yang pertama, jika menggunakan warna black seperti ini meninggalkan sidik jari gitu ya teman-teman. Dan kemudian untuk memori
dan untuk memori eksternal dia tidak menggunakannya dan tidak support intinya. Kemudian yang lebih disayangkan kekurangannya itu OS Android-nya masih di OS Android 12 gitu ya. Jadi kesimpulannya sangat minim banget kekurangan, dan ini buat teman-teman jika tertarik dan memang kebutuhan untuk main game ini udah sangat cocok sekali teman-teman. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.